Kebutuhan pupuk dari tanaman porang itu kapan? Ya tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memaksimalkan hasil tanaman porang ya, tentunya selalu dan menjadi andalan bagi para petani itu ialah melakukan pemupukan. Ya, pemupukan. Nah, ini waktu yang tepat untuk melakukan pemupukan itu kapan kan itu. Ini judulnya demikian dan perlu kita ingat dan perlu kita kasih gambaran dulu ya. Untuk guidance kita coba sharing ya, bukan bermaksud untuk menggurui. Ya, kita sharing. Ya, karena setiap makhluk hidup, tanaman itu juga merupakan makhluk hidup yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita ya. Untuk bayi sendiri kita kasih gambaran dulu seperti bayi. Bayi itu pun juga membutuhkan makanan, membutuhkan nutrisi dari sejak dia lahir kan itu. Makanya kebutuhan pupuk dari tanaman porang itu kapan? Ya tentunya dari makhluk hidup itu kita membutuhkan makanan dari sejak lahir. Ya tentunya kita begitu kita tanam pun sudah harus melakukan pemupukan kan itu, harus dikasih makanan. Ya, pada dasarnya untuk kemarin kan kita sudah kasih yang namanya pupuk dasar ya, pupuk dasar untuk lahan tanaman porang dari kohe fermentasi. Ya, ini ialah merupakan pupuk dasar yang dengan pupuk dasar itu mempunyai tujuan bahwa unsur yang ada di tanah itu kita cukupi, sehingga tanaman itu pada dasarnya sebelum ditanam pun sudah kita lakukan pemupukan kan itu. Nah, tinggal kita melanjutkan pemupukan yang akan dilanjutkan terus-menerus kontinu, sangat maksimal apabila kita melakukan pemupukan itu dari saat kita tanam ya, kita tanam dan langsung kita selalu memupuk. Sehingga kemarin selalu kita memberikan guidance setiap ada pertanyaan bahwa pemupukan itu kapan ya kita lakukan setiap sekitar 10 sampai 15 hari sekali dengan adanya pengkocoran pupuk organik cair ya. Untuk pupuk organik cair kemarin sudah selalu kita bikin ya, kita bikin sendiri ya. Untuk bahan dasarnya yang paling banyak dengan urin kelinci. Untuk teman-teman yang belum mempunyai atau di daerahnya tidak ada urin kelinci, silahkan hubungi nomor yang di sini. Ya, ini nanti akan membuat pupuk organik cair yang sudah jadi dari urin kelinci yang difermentasi. Intinya apakah dengan urin kambing atau urin sapi itu bisa? Tentunya semua urin itu bisa. Nah, itu tidak masalah. Ya, tinggal ditambahin lagi. Untuk kontennya sudah saya upload ya. Silakan disimak lagi untuk membuat pupuk organik cair. Ya, intinya itu setiap tanaman waktu pemupukan itu kapan? Nah, kita ya selalu kita lakukan setiap 10 hari sampai 15 hari sekali. Boleh nanti pemupukan di waktu pagi atau mungkin di waktu sore ya. Karena nanti untuk kocor silahkan nanti yang di tanah, untuk siang pun tidak masalah, tapi untuk spray usahakan di pagi hari atau sore hari pada waktu stomatanya terbuka. Itu akan lebih maksimal nanti untuk kita melakukan pemupukan. Nah, kalau dari kecil itu sudah dilakukan pemupukan dan perawatan yang secara intensif, ini dampaknya luar biasa ya. Dampaknya luar biasa karena yang kita lihat dari sini, untuk pembentukan umbi dan pembentukan tunasnya sendiri itu nanti akan berjalan dan berkesinambungan ya, berjalan dan berkesinambungan. Untuk dari umbi ya, yang kita tanam dari umbi isi 2, 3, 4 yang ada di samping ini kita tanam 3 bulan yang lalu. Pada bulan kedua itu tunas kedua sudah muncul dan luar biasa karena untuk tunasnya itu sudah besar ya. Saya tidak ngira kalau itu nanti untuk akan muncul tunas kedua, tapi ya alhamdulillah ini masih muncul tunas kedua dan tunas keduanya cenderung nanti untuk lebih tinggi ya, lebih tinggi yang di situ, yang daunnya agak kuning-kuning dan tertiup angin. Itu luar biasa ya. Kalau dari nutrisi dari awal sudah tercukupi dan pembentukan katak yang ada di ketiak daun itu ya, begitu muncul nanti tunas itu akan membentuk calon-calon katak ya, bintik-bintiknya itu sudah kelihatan. Dan ini kalau sudah bintik-bintiknya kelihatan itu banyak, nanti insya Allah tinggal kita membesarkan saja, memenuhi nutrisi dan penghasilan dari katak ini akan banyak. Tapi kalau kita sudah menunggu waktu
ya menyiksa dulu, kalau saya mengatakan kan gitu. Menyiksa dulu, nunggu nanti sampai berapa bulan baru kita pupuk, atau tunas pertama baru kita pupuk, ya sama saja kita itu kurang merawat ya, kurang merawat dari tanah. Makanya di situ kalau seandainya bayi dari kecil itu nutrisinya sudah dicukupi terus, agak besar dan sebagainya, ya akan menjadi calon-calon pengganti kita yang luar biasa, yang sehat, yang kuat, yang imut-imut kan itu. Tanaman pun juga sama pada dasarnya, kalau kita sudah berikan nutrisi terus-menerus kontinu dari sejak ditanam sampai dengan nanti menjelang musim dormannya, ya akan luar biasa. Karena ya pengalaman-pengalaman yang dulu, kalau kita memberikan pupuk seperti yang di belakang ini ialah tanaman umbi yang ditanam 3 bulan yang lalu. Ya, ini pada bulan kedua sudah muncul tunasnya lagi, dan tunasnya itu sungguh luar biasa, besar, kokoh, dan lebih tinggi. Ya, ini dampak dari pemberian pupuk yang secara rutin ya, rutin, kontinu. Dan untuk hasil katanya pun kemarin sudah kita lihatkan ya dalam video shot, silahkan nanti dilihat. Katanya lumayan banyak, karena calon-calon dari kata-kata itu sudah muncul saat ya untuk bulan ketiga ini, bulan kedua begitu tunas daun itu muncul ya, begitu melebar itu sudah mulai muncul langsung juga nanti untuk calon katanya itu di sini. Dan ini kita tinggal mensuplai terus itu supaya nanti akan terbentuk kata-katanya itu bisa membesar. Tapi kalau dari tanaman itu sudah mekar dan tempat calon katanya ndak ada, ya otomatis nanti walaupun kita kasih pupuk sebanyak mungkin, nah, wadahnya ndak ada, ya tidak akan membesar, tidak akan membentuk katak yang banyak. Nah, ini akhirnya untuk pemupukan ya, pemupukan itu kapan? Ya kalau yang kita lakukan itu memang kita lakukan dari sejak kita tanam. Sebelum kita tanam pun sudah kita lakukan pemupukan dengan pupuk dasar, dan selalu kita nanti melakukan pemupukan pada tanaman kita setiap 7 hari sampai 10 hari sekali ya. Kita lakukan pemupukan dari semenjak kita masukkan ke lahan. Kita rutinitas, karena pada prinsipnya seperti katakan kemarin, kita itu bukan memupuk tanaman. Ya, tanaman itu tidak kita pupuk, yang kita buat ialah menghidupkan tanah. Kalau tanah itu hidup, nyetel pH-nya, makanya kemarin kita pun juga ngupload ya untuk menaikkan pH dan sebagainya. Karena apa? Kita membuat setting, membuat rumah bagi tanaman. Kalau rumah dari tanaman itu sudah kita bentuk semaksimal mungkin, fasilitasnya komplit, ya makanannya di situ sudah disediakan juga, ya tanamannya kita akan nyaman. pH sudah dinaikkan menjadi sekitar 6 sampai 7, kegemburannya oke, nutrisinya cukup, tanaman itu akan tumbuh secara maksimal. Dan insya Allah untuk penyakit nanti sudah ketakutan ya melihat tanah yang sehat, tanah yang hidup, tanah yang sehat, tanah yang luar biasa ya. Karena itu karunia dari Allah ya, kita dikasih hidup di Indonesia dengan tanah yang subur, tanah yang menurut orang Jawa itu gemah ripah loh jinawi ya. Ini sangat membanggakan sekali, dan tolong itu nanti dipelihara, karena ini ialah masa depan dari anak cucu kita. Kalau tanah kita sudah mulai dirusak terus dengan adanya zat-zat kimia ya, ini nanti ke depannya ya besok anak cucu kita tidak bisa menikmati. Tapi kalau kita sudah mulai belajar terus untuk menghidupkan tanah, terusan tanah itu kita kasih pupuk yang selalu organik, ya insya Allah nanti untuk anak cucu kita itu juga akan bisa menikmati dari tanah yang kita perjuangkan. Pejuang itu belum tentu hanya di medan perang. Pejuang itu ialah sesuatu hal yang bisa dikaryakan, yang bisa berguna buat anak cucu kita nanti. Mungkin dari saya cukup itu. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berkah selalu, sukses selalu, dan selalu semangat untuk petani dimanapun Anda berada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.